Assalamualaikum, kumaha Darama. Di video kali ini, sesuai judulnya ya teman-teman, aku mau membahas tentang perlengkapan apa aja sih yang harus dibawa pada saat proses kita melahirkan. Ini khususnya mau melahirkan di rumah sakit ya, dan untuk kelahiran secara sesar gitu ya. Oke, langsung aja. Jadi perlengkapan untuk baby dan ibunya ya yang akan aku bahas di sini. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita lahiran di rumah sakit dan melahirkan secara sesar itu, kita akan dirawat inap selama 3 hari kan, kurang lebih segitu ya. Jadi, baju bayinya diperkirakan, misalnya kita 3 hari kan di rumah sakit, dan bayinya itu akan ganti bajunya di pagi hari sama sore hari. Jadi, kita bawa 6, tapi bunda lebihin aja gitu ya untuk baju bayinya, karena untuk persiapan aja barangkali bayinya muntah ataupun kotor gitu ya. Nah, untuk yang pertama, perlengkapan untuk bayinya dulu ya. Yang pertama yaitu bajunya yang paling penting kan. Baju bayi, terus kain bedong, sarung tangan, sarung kaki, sama topinya juga. Jangan lupa juga selimut ya teman-teman. Nah, untuk baju bayinya itu, bunda siapin aja di plastik zipper atau plastik clip. Jadi kan memudahkan untuk si ayahnya untuk kasihin ke bidannya. Jadi kan kalau waktu kita menjalani proses sesar, jadi ayahnya kan nunggu di luar tuh bun. Nah, bunda siapin aja tuh perlengkapan babynya untuk 1 kali pakai gitu kan, kayak misalnya baju, kain bedongnya, sarung tangan, sarung kaki, sama topi, dan juga pampersnya. Nah, aku kasih contoh seperti ini ya plastiknya, atau juga banyak juga sih plastik model-model klip yang kayak gini gitu, bunda bisa beli di online ataupun di offline ya. Nah, selain baju bayi, terus yang kedua itu kain bedong, sarung tangan, sarung kaki, sama topi bayi itu diperlukan ya, karena kukunya kan panjang-panjang gitu, jadi harus banget pakai sarung tangan dan sarung kaki. Nah, terus topinya juga karena pakai AC kan kalau misalkan di rumah sakit itu, jadi kedinginan ya babynya, dan harus banget pakai topi. Nah, terus jangan lupa selimut bayinya juga ya, itu juga penting untuk bayinya agar nggak kedinginan. Nah, berapa pieces sih yang harus kita bawa? Untuk masalah jumlahnya itu disesuaikan aja sama bunda ya, yang mau bawa berapa gitu. Kalau aku sendiri kemarin itu cuman bawa beberapa, karena rumah aku sama rumah sakit itu dekat. Jadi kalau kurang suami aku bisa ambil lagi ke rumah, jadi gitu. Nah, kalau misalkan bunda nih rumahnya jauh dari rumah sakit, mending langsung aja bawa gitu banyak bajunya ya. Pokoknya hitungannya kan kita mau nginepnya berapa hari nih, terus babynya kan kalau secara normal nih, maksudnya secara normal tuh enggak muntah, enggak kotor gitu kan, sehari tuh 2 kali gantinya. Nah, kan jadi 6. Nah, mungkin bunda bisa kasih aja 10 gitu bawa bajunya gitu ya bun. Nah, terus jangan lupa bawa pampers juga di kita ya. Jadi rumah sakit enggak ngasih pampers, pampersnya itu dari kita. Nah, untuk celana bayinya di sini aku kasih tahu ya bun, kalau celana bayi itu nggak perlu diperlukan banget sih pas aku lahiran kemarin itu, karena bayinya langsung pakai baju, pakai pampers, langsung pakai kain bedong gitu, jadi nggak pakai celana, jadi aku juga nggak bawa celananya. Nah, untuk selanjutnya itu skincare atau perlengkapan bayi mandi kayak gitu ya, kayak perbedakannya gitu. Nah, itu aku kemarin tuh bawa bun, tapi itu nggak dipakai sama sekali karena perlengkapan yang seperti itu kayak alat mandi, pokoknya skincarean bayi itu dari rumah sakit ya bun, jadi aku nggak ngeluarin dari punya aku pribadi gitu. Tapi mungkin beda juga ya, beda rumah sakit mungkin beda juga, tapi kalau pengalaman aku sih enggak. Jadi terserah bunda aja mau bawa atau enggak nantinya. Mungkin kalau bawa juga seperlunya aja, yang mungkin yang paketan kecil-kecil gitu aja ya bun, biar hemat tempatnya gitu. Nah, untuk bantal bayi juga itu diperlukan. Bunda bisa bawa bantal bayi dan juga bisa bawa bantal biasa yang buat tidur, sama guling itu juga diperlukan sih bun, karena agak susah juga sih untuk menyusui, dan apalagi kalau kita habis operasi sesar ya, kita butuh sanggahan gitu untuk menopang badan kita gitu, jadi kita butuh bantal. Perlengkapan bayi kayaknya udah ya segitu. Nah, terus untuk perlengkapan ibunya apa aja sih? Nah, di sini yang pertama yang perlukan ibunya, yang pertama itu kan baju ya, bajunya itu aku saranin sih daster aja ya bun, karena lebih gampang menyusuinya, dan dasternya itu yang daster busui ya, karena kalau pakai daster itu bebas aja gitu gerakannya gitu, lebih nyaman juga, adem juga gitu. Nah, terus selain baju juga pakaian dalam, bra untuk menyusuinya juga. Nah,
Terus selain itu kita butuh pembalut kan Bun, pembalut bersalin. Nah, di sini pengalaman aku pribadi ya, aku hanya beli pembalut yang satu pak isi 10 ya, pembalut bersalin itu, karena aku operasi sesar dan darahnya itu keluar nggak banyak Pun. Jadi aku satu pak itu cuman habis 4 pembalut aja. Jadi sekarang pun masih sisa 6 pembalut karena panjang banget kan. Kalau udah darahnya sedikit nggak enak juga, nggak nyaman juga kalau dipakai. Nah, aku saranin untuk beli pembalut bersalin mendingan Bunda beli sedikit dulu yang isi 10 kayak aku, karena emang sedikit gitu kepakainya gitu Bun. Nah, terus selanjutnya bawa selimut juga ya Bun, bawa selimut. Karena setelah operasi itu badan itu akan menggigil Bun, kedinginan, dan selimut rumah sakit itu tipis dan cuma satu itu kurang banget ya, nggak menghangatkan tubuh kita. Jadi sini aku bawa dua selimut, itu aku pakai semua pas aku baru melahirkan. Itu juga penting ya. Nah, selanjutnya bawa kain Bun, kain mau satu atau dua kain gitu, karena itu untuk habis operasi itu untuk nyelimutin kita gitu, karena dokternya juga nanyain bawa kain nggak gitu setelah operasi itu. Nah, aku kemarin nggak bawa kain Bun, jadi ya udah pakai selimut dari rumah sakit aja. Tapi itu juga kotor sih, kena darah, maksudnya biar lebih bersih gitu kan pakai kain sendiri gitu. Untuk perlengkapannya cuma segitu aja sih, sedikit ya, nggak banyak-banyak banget gitu, nggak usah ribet-ribet bawa banyak banget seperti kayak orang mau pindahan. Karena kemarin juga aku nggak tahu sama sekali apa yang harus diperluin kan di rumah sakit untuk babynya, untuk aku, jadi segala macam aku bawa. Satu mobil itu penuh banget dengan barang-barang seperti kayak mau pindahan aja Bun. Jadi di sini semoga ya videonya bisa membantu Bunda nih. Jadi apa aja sih, perlengkapan apa aja yang harus dibawa untuk nanti Bunda melahirkan di rumah sakit gitu. Tapi ini khususnya untuk metode sesar ya, melahirkan secara sesar, karena untuk butuh rawat inap gitu Bun. Kalau normal kan mungkin lebih sedikit lagi ya, cuman bawa bajunya ya, karena nggak perlu rawat inap kan kalau lahirannya secara normal. Nah, oke, cukup sekian ya videonya, semoga bermanfaat videonya. Assalamualaikum.